Halo generus Trisukses, kembali lagi bersama kami Trisukses ID. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal latihan UTBK atau ujian tertulis berbasis komputer yang biasanya digunakan untuk seleksi nasional berdasarkan tes atau SNBT. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas latihan soal penalaran umum atau PU yang pertama. Oke, langsung saja kita ke soal yang pertama. Setiap kali menjelang ujian akhir semester, perpustakaan Universitas Y selalu dipenuhi oleh mahasiswa dari pagi hingga malam. Fenomena ini juga terlihat saat ada tugas besar yang tenggat waktunya tinggal beberapa hari lagi. Namun, pada minggu-minggu awal perkuliahan, jumlah pengunjung perpustakaan cenderung sepi dan hanya beberapa mahasiswa yang terlihat membaca. Manakah pernyataan berikut yang paling mungkin benar? Oke, berarti kita harus cek setiap opsi jawabannya satu per satu. Mari kita cek untuk opsi A. Mahasiswa Universitas Y hanya belajar saat akan ada ujian. Nah, untuk opsi A ini kurang tepat. Nah, ini terlalu menyimpulkan. Di dalam teks tadi hanya menyatakan perpustakaan ramai menjelang ujian, bukan bahwa mahasiswa hanya belajar saat itu aja. Nah, mereka bisa saja belajar di tempat lain. Kemudian opsi B. Jumlah pengunjung perpustakaan meningkat drastis saat ada tugas besar. Nah, ini adalah opsi yang benar, yaitu yang B. Nah, pernyataan B ini atau opsi B ini sesuai dengan informasi di dalam teks yang menyatakan perpustakaan dipenuhi mahasiswa saat ada tugas besar yang tenggat waktunya tinggal beberapa hari lagi. Oke, coba kita cek yang opsi C. Perpustakaan sepi pengunjung karena koleksi bukunya tidak lengkap. Nah, ini salah. Nah, di dalam teks tidak memberikan informasi apapun mengenai kelengkapan koleksi buku sebagai penyebab sepinya perpustakaan. Kemudian opsi D. Pada awal semester tidak ada mahasiswa yang mengunjungi perpustakaan sama sekali. Nah, ini juga salah. Nah, di dalam teks menyebutkan hanya beberapa mahasiswa yang terlihat membaca. Berarti tidak sepenuhnya kosong, berarti masih ada orang yang mengunjungi. Kemudian opsi E. Minat baca mahasiswa Universitas Y meningkat menjelang akhir semester. Nah, ini juga salah. Di dalam teks mengaitkan ramainya perpustakaan dengan adanya ujian dan tugas untuk kebutuhan akademis, bukan peningkatan minat baca secara umum. Oke, berarti soal nomor 1 jawaban yang tepat adalah yang opsi B. Lanjut ke soal nomor 2. Sebuah perusahaan pengembang aplikasi mobile memiliki tim Quality Assurance atau QA yang bertugas menguji setiap fitur baru secara intensif sebelum dirilis ke publik. Jika sebuah fitur dirilis dengan bug atau kesalahan program yang serius, aplikasi bisa mengalami crash atau tidak berfungsi yang akan memicu keluhan dan menurunkan kepercayaan pengguna. Jika masalah ini terjadi berulang kali, pengguna cenderung akan menghapus aplikasi tersebut. Berdasarkan informasi tersebut, manakah pernyataan berikut yang paling mungkin benar tentang peran tim QA? Oke, berarti kita harus cek setiap opsi jawabannya satu persatu. Untuk opsi A, tim QA bertanggung jawab untuk merancang ide-ide fitur baru agar aplikasi lebih menarik. Nah, opsi A ini kurang tepat. Nah, merancang ide fitur adalah tugas dari tim produk atau desainer, bukan tim QA yang fokus pada pengujiannya saja. Kemudian opsi B, aplikasi yang telah diuji oleh tim QA dijamin sepenuhnya bebas dari bug selamanya. Nah, ini juga salah. Nah, pengujian QA bertujuan untuk meminimalkan bug
tetapi tidak ada jaminan mutlak bahwa aplikasi akan 100% bebas dari bug selamanya. Nah, ini adalah pernyataan yang terlalu berlebihan. Jadi opsi B salah. Opsi C, kepercayaan pengguna terhadap aplikasi tidak akan terpengaruh selama bug yang ada tidak terlalu parah. Nah, opsi C ini juga salah. Di dalam teks menyebutkan bahwa bug yang serius akan memicu keluhan dan menurunkan kepercayaan. Nah, ini menunjukkan bahwa kepercayaan pengguna sangat dipengaruhi oleh kualitas dan fungsionalitas aplikasi tersebut. Lanjut opsi D, peran utama tim QA adalah menjaga stabilitas aplikasi dan pengalaman pengguna dengan menyaring bug sebelum dirilis. Nah, untuk opsi D ini benar. Nah, opsi D ini adalah kesimpulan yang paling tepat. Nah, dengan menguji dan menemukan bug sebelum fitur dirilis, tim QA secara langsung menjaga agar aplikasi tetap stabil dan berfungsi dengan baik, yang pada akhirnya melindungi pengalaman pengguna. Lanjut, kita cek yang opsi E. Kecepatan merilis fitur baru lebih penting daripada memastikan fitur tersebut bebas dari kesalahan. Nah, opsi E ini salah. Nah, dalam teks tadi mengimplikasikan bahwa merilis fitur dengan bug memiliki konsekuensi negatif, yaitu kehilangan pengguna. Nah, ini menunjukkan bahwa kualitas bebas dari kesalahan lebih diutamakan daripada sekedar kecepatan. Oke, untuk soal nomor 2 berarti jawaban yang tepat adalah yang D. Lanjut ke soal nomor 3. Sebuah kedai kopi bernama Aroma Khas memutuskan untuk berinvestasi pada mesin sangrai atau roasting. Kopi canggih dari Jerman seharga sangat mahal dan hanya membeli biji kopi hijau atau green beans terlangka dari petani-petani di pelosok Indonesia. Tujuannya adalah untuk menciptakan profil rasa kopi sangrai segar, freshly roasted, yang eksklusif dan tidak dapat ditiru oleh kedai kopi lain. Pada pernyataan berikut, tentukan apakah tiap pernyataan memperkuat atau tidak memperkuat keputusan kedai kopi tersebut. Oke, berarti di sini kita harus memilih mana pernyataan yang memperkuat dan mana pernyataan yang tidak memperkuat. Berarti kita harus cek setiap pernyataannya. Oke, kita cek di pernyataan yang pertama. Sebagian besar pelanggan di area tersebut adalah mahasiswa yang mencari kopi murah dan koneksi Wi-Fi cepat. Oke, pelanggan utama adalah mahasiswa pencari kopi murah. Berarti tidak memperkuat untuk pernyataan satu ini. Tidak memperkuat. Nah, pernyataan yang pertama ini menunjukkan ketidakcocokan antara produk premium kedai kopi dengan target pasar mayoritas di lokasinya. Nah, sehingga meningkatkan risiko kegagalan bisnis kopi tersebut. Kemudian pernyataan yang kedua. Operator mesin sangrai canggih memerlukan sertifikasi khusus yang pelatihannya mahal dan langka. Nah, pernyataan kedua ini menambah beban biaya operasional atau pelatihan dan risiko kesulitan mencari staf ahli pada investasi mesin yang sudah mahal, sehingga melemahkan keputusan tersebut. Jadi pernyataan 2 juga tidak memperkuat. Kedua juga tidak memperkuat. Lanjut, pernyataan yang ketiga. Sebuah komunitas pecinta kopi berpengaruh di kota tersebut sering mengadakan acara cupping untuk kopi-kopi unik dan langka. Nah, pernyataan 3 ini mengidentifikasi adanya target pasar yang spesifik, berpengetahuan dan loyal yang akan menghargai dan mencari produk eksklusif yang ditawarkan kedai
aroma khas. Jadi pernyataan 3 ini memperkuat karena ada komunitas pecinta kopi unik. Memperkuat. Lanjut pernyataan yang keempat. Proses menyangrai biji kopi sendiri menghasilkan aroma khas yang dapat menarik pelanggan yang lewat di depan kedai. Nah, aroma sangrai menarik pelanggan, berarti pernyataan 4 ini memperkuat. Jadi pernyataan 4 ini memberikan keuntungan tambahan dari keputusan menyangrai kopi sendiri. Selain kualitas produk, investasi ini juga berfungsi sebagai alat pemasaran sensorik yang efektif untuk menarik pelanggan baru. Lanjut, pernyataan yang kelima. Biji kopi langka dari pelosok sering mengalami keterlambatan pengiriman yang tidak menentu karena masalah logistik. Nah, ini berarti tidak memperkuat. Tidak memperkuat. Oke, jadi keterlambatan pengiriman biji kopinya, makanya tidak memperkuat. Nah, pernyataan kelima ini menyoroti masalah serius dalam rantai pasokan yang menjadi inti dari strategi bisnis. Nah, ketidakpastian pasokan bahan baku utama membuat model bisnis yang bergantung pada biji kopi langka menjadi sangat rapuh dan beresiko. Oke, berarti untuk soal nomor 3, jawabannya yaitu pernyataan 1 tidak memperkuat, pernyataan 2 tidak memperkuat, pernyataan 3-nya memperkuat, pernyataan 4 memperkuat, dan pernyataan 5 tidak memperkuat. Lanjut, kita ke soal yang keempat. Manajemen sebuah pusat kebugaran atau gym mengklaim bahwa penggantian sebagian alat angkat beban konvensional dengan mesin smart fitness yang terhubung aplikasi akan meningkatkan retensi atau tingkat keberlangsungan anggota. Mesin ini dapat melacak kemajuan latihan, memberikan panduan gerakan, dan membuat program latihan otomatis yang diyakini membuat anggota lebih termotivasi. Manakah pernyataan di bawah ini yang tidak memperkuat klaim manajemen pusat kebugaran tersebut? Oke, kita cek setiap opsi jawabannya. Jadi klaimnya tadi adalah mesin smart fitness akan meningkatkan retensi anggota. Nah, di opsi yang A, data internal menunjukkan jumlah sesi latihan per anggota per bulan meningkat 25% pada pengguna mesin smart fitness. Nah, jadi pernyataan A ini memperkuat. Nah, kenapa memperkuat? Karena anggota yang lebih sering berlatih menunjukkan keterlibatan yang lebih tinggi yang biasanya berkorelasi positif dengan retensi. Jadi pernyataan 1 ini memperkuat, berarti salah. Karena yang kita cari adalah yang tidak memperkuat. Lanjut. Pernyataan yang B. Survei kepuasan anggota baru menempatkan fasilitas teknologi modern sebagai alasan utama mereka bergabung. Nah, pernyataan B juga memperkuat. Nah, pernyataan B ini menunjukkan bahwa teknologi modern adalah daya tarik utama yang mendukung argumen bahwa fasilitas canggih ini akan membuat anggota lebih puas dan cenderung bertahan. Jadi pernyataan B ini memperkuat, berarti salah. Lanjut pernyataan yang C. Nah, laporan keuangan mencatat bahwa biaya perawatan tahunan untuk mesin smart fitness lebih rendah 15% dibanding alat konvensional. Nah, pernyataan C ini tidak memperkuat. Nah, pernyataan C ini adalah jawaban yang benar.
Nah, biaya perawatan yang lebih rendah adalah keuntungan bagi bisnis atau manajemen, bukan bagi anggotanya. Nah, hal ini tidak memiliki hubungan langsung dengan motivasi atau kepuasan anggota yang menjadi dasar klaim peningkatan retensi. Jadi opsi C yang benar. Coba kita cek opsi D atau pernyataan D. Aplikasi pendamping mesin Smart Fitness menunjukkan bahwa 70% penggunanya berhasil mencapai setidaknya satu target kebugaran pribadi dalam 3 bulan. Nah, berarti ini memperkuat. Nah, keberhasilan anggota mencapai target adalah bukti nyata bahwa mesin tersebut efektif dan memberikan hasil. Nah, anggota yang melihat kemajuan cenderung lebih termotivasi dan akan terus berlangganan. Karena ini memperkuat berarti salah. Lanjut, pernyataan yang E. Wawancara saat anggota berhenti berlangganan mengungkapkan keluhan utama mereka adalah jam operasional gym yang terlalu pendek, bukan kualitas alatnya. Nah, opsi E ini juga memperkuat. Nah, pernyataan E ini secara tidak langsung memperkuat klaim. Nah, jika alasan utama anggota berhenti adalah faktor lain, yaitu jam operasional dan bukan kualitas alat, nah ini menyeratkan bahwa alat yang ada termasuk mesin Smart Fitness tadi bukanlah masalah dan kemungkinan besar diterima dengan baik atau bahkan disukai oleh anggotanya. Berarti juga memperkuat. Berarti salah. Oke, jadi pernyataan yang tidak memperkuat klaim tersebut adalah pernyataan yang opsi C. Lanjut ke soal nomor 5. Membaca buku fiksi sering dianggap memberikan pengalaman yang lebih baik daripada membaca buku digital atau e-book. Buku fisik menawarkan sensasi taktil dari membalik halaman dan aroma kertas yang khas. Selain itu, membaca buku fisik disebut tidak menyebabkan kelelahan mata akibat paparan cahaya layar atau screen fatigue. Manakah pernyataan berikut yang memperlemah argumen tentang buku fisik lebih baik dari buku digital? Oke, berarti kita harus mencari pernyataan yang memperlemah. Oke, kita akan cek setiap pernyataannya. Nah, argumen utamanya tadi adalah pengalaman membaca buku fisik lebih superior. Nah, kita cek di pernyataan A. Penelitian menunjukkan bahwa retensi informasi cenderung lebih tinggi saat membaca dari media cetak dibandingkan dari layar. Nah, pernyataan A ini memperkuat. Nah, pernyataan A ini menunjukkan keunggulan buku fisik dalam hal efektivitas belajar. Karena memperkuat berarti salah. Karena kita cari yang memperlemah. Lanjut pernyataan B. Banyak kolektor buku menganggap sampul dan tata letak fisik sebuah buku sebagai bagian dari nilai seninya. Nah, pernyataan B ini juga memperkuat. Nah, menambahkan nilai estetika dan koleksi sebagai keunggulan buku fisik. Berarti kurang tepat. Lanjut, pernyataan C. Satu perangkat e-reader dapat menyimpan ribuan judul buku, sehingga jauh lebih praktis untuk dibawa bepergian. Nah, opsi C atau pernyataan C ini memperlemah. Nah, pernyataan C ini adalah jawaban yang benar. Nah, pernyataan C ini menyoroti keunggulan utama buku digital dalam hal portabilitas dan kapasitas penyimpanannya. Nah, sebuah kelemahan signifikan dari buku fisik. Nah, hal ini secara langsung menantang klaim bahwa buku fisik selalu lebih baik. Nah, berarti yang benar adalah opsi C, karena opsi C ini memperlemah. Lanjut kita cek di opsi D. Buku fisik tidak memerlukan daya baterai, memungkinkannya untuk dibaca kapan saja tanpa perlu diisi daya. Nah, opsi D ini memperkuat.
Nah, menyatakan keunggulan praktis buku fisik yang tidak bergantung pada listrik. Berarti opsi D jelas kurang tepat. Yang terakhir opsi E. Toko buku fisik sering menjadi pusat kegiatan komunitas yang penting bagi para pecinta literasi. Nah, opsi E ini berarti memperkuat. Nah, menambahkan nilai sosial dan komunal sebagai keunggulan ekosistem buku fisik. Berarti kurang tepat. Jadi untuk soal nomor 5, jawaban yang tepat adalah yang pernyataan C atau opsi C. Lanjut ke soal terakhir. Manajer pemasaran sebuah perusahaan laptop mengklaim bahwa laptop model X terbaru akan lebih laku karena memiliki desain yang lebih tipis dan ringan dibanding kompetitor utamanya, model Y. Di sisi lain, kepala tim teknis mengklaim bahwa model X memiliki performa multitasking yang lebih cepat karena menggunakan prosesor generasi terbaru. Hasil ulasan dari sebuah majalah teknologi independen menyimpulkan bahwa model X memang 20% lebih cepat dalam tes multitasking dibandingkan model Y. Namun, untuk bobot dan ketebalan, perbedaan antara kedua model tersebut kurang dari 5%, yang dianggap tidak signifikan untuk penggunaan sehari-hari. Manakah kesimpulan yang paling didukung oleh hasil ulasan tersebut? Oke, klaim manajer pemasarannya adalah model X lebih unggul karena desainnya, yaitu tipis dan ringan. Kemudian, klaim kepala tim teknisnya, yaitu model X lebih unggul karena performanya, yaitu multitasking. Nah, faktanya dari ulasannya, performa multitasking model X memang 20% lebih cepat. Nah, ini adalah data konkret yang secara langsung mendukung dan membuktikan klaim kepala tim teknis tersebut. Kemudian perbedaan desain, yaitu bobot dan tebal, kurang dari 5%, tidak signifikan. Nah, ini berarti keunggulan desain yang diklaim manajer pemasaran ternyata tidak sebesar yang digaungkan dan dapat dianggap tidak relevan. Nah, sehingga memperlemah klaim manajer pemasaran. Sekarang kita akan menganalisis setiap opsi jawaban. Opsi A, klaim manajer pemasaran mengenai desain terbukti sepenuhnya salah. Nah, ini kurang tepat. Nah, klaimnya tidak sepenuhnya salah. Nah, model X mungkin sedikit lebih tipis, tapi keunggulannya tidak signifikan. Lanjut, opsi B. Klaim kepala tim teknis mengenai performa terbukti akurat. Nah, ini benar, opsi B. Nah, opsi B ini adalah kesimpulan yang paling akurat dan didukung oleh data kuantitatif yang jelas, yaitu 20% lebih cepat. Coba kita cek yang opsi C. Kedua laptop memiliki performa yang seimbang. Salah. Nah, dalam ulasan tadi jelas menyatakan bahwa model X lebih cepat 20%. Jadi, sudah jelas performanya tidak seimbang. Kemudian opsi D. Desain yang lebih tipis adalah satu-satunya keunggulan laptop model X. Nah, ini juga salah. Nah, justru performa yang terbukti menjadi keunggulan signifikan, bukan desainnya. Lanjut, opsi E. Performa bukan menjadi faktor penentu bagi konsumen laptop. Nah, ini juga salah. Nah, opsi E ini adalah opini yang tidak bisa disimpulkan dari data ulasan tersebut. Oke, jadi untuk soal nomor 6, jawaban yang paling tepat adalah opsi B. Oke, selesai sudah pembahasan soal UTBK SNBT untuk mata uji atau subtes penalaran umum untuk latihan soal yang pertama. Nah, buat teman-teman yang mau update terus latihan soal untuk persiapan UTBK SNBT tahun 2026, silahkan di subscribe YouTube channel kita di Trisukses ID. Dan juga follow media sosial kita, Instagram dan TikTok Trisukses ID. Nah, buat teman-teman yang mau simulasi secara langsung bisa kunjungi website kita di
trisukses.edukati.com. Oke, mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu perjumpaan kita. Sampai jumpa lagi di pembahasan soal berikutnya.